Bisnis ikan atau budidaya ikan gabus menjadi salah satu usaha yang tak pernah mati. Selama permintaan akan hewan ini masih banyak di pasaran, tentu Anda masih memiliki peluang untuk memasarkannya. Ikan gabus menjadi salah satu ikan yang banyak diminati oleh masyarakat. Itulah kenapa budidaya ikan gabus di rumah bisa dikatakan sebagai usaha yang menjanjikan. Asalkan memiliki keinginan yang tinggi dan kemauan belajar yang besar, Anda akan dengan mudah mengembangkan bisnis ini. Salah satu tokoh pemuda di kota Depok bernama Samsudin Aloy mengaku terinspirasi untuk mengembangkan budidaya ikan gabus lantaran bisnis tersebut cukup menjanjikan dan bisa menghasilkan cuan yang tak sedikit. Berbekal kemauan yang keras, lelaki yang berlatar belakang pengusaha ini menyulap halaman rumahnya di kawasan Tapos untuk kolam ikan gabus di mana proses pembibitan dan pembesaran ikan gabus dilakukan secara rutin. Awalnya itu pada saat saya ke Jawa Timur sebenarnya, ya ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan bertemu sama peternak-peternak ikan gabus yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jogja. Nah disitulah saya pikiran kenapa di Depok ini dari saya kecil dulu itu kan gabus sawah banyak banget bang, banyak, dan nah itu emang adanya di alam, di rawa, di ini belum pernah ada yang membesarkan itu secara alaminya. Nah situ saya sedikit belajar juga tuh, oh ternyata gabus itu tidak hanya buat konsumsi. Nah dulu karena saya pernah punya rumah makan gabus pucung, ya, saya sedikit paham terkait ikan gabus, gitu. Makanya nggak kaget lagi lah. Nah, itulah awal-awal saya kenapa coba yang saya mau ternak ikan gabus. Agak susah karena biasa hewan predator, ikan predator, ikan liar, kadang kita taruh kolam dan ngerti sama kita bagaimana kita kasih makan. Dan biasa makan daging, karnivora menjadi makannya pelet, ya konsentrat. Jadi bagaimana caranya kita ngajarin dia untuk bisa makan itu. Gitu. Apa bang kesulitannya apa bang kalau ngering? Faktor-faktor gabus tuh untuk peternak ya itu adalah menjodohkan, karena gabus ini punya namanya seperti burung merpati, dia pasangan hidup, susah dan cari pasangan, dia mencari sendiri, kita nggak bisa menjodohkan. Itu yang kedua. Yang kedua adalah menelurkan, bagaimana dia bisa bertelur dan menetas anak-anaknya. Itu adalah kesuksesan orang peternak, itu dua itu yang bisa, karena pembesaran yang lain itu standar lah untuk ikan. Tapi kalau namanya menjodohkan ikan gabus, kemudian menetaskan telurnya supaya dia bertelur, itu yang susah, paling susah dialami oleh semua peternak yang ada di Indonesia, khususnya ikan gabus. Ya bang, kira-kira setelah ikan gabus ini dipiara gitu bang, ada rencana untuk penjualannya kemana bang kira-kira bang? Saya ada dua. Setelah saya di Mojokerto, kemudian di Kulon Progo, saya diskusi sama pengembang atau peternakan ikan gabus di sana, ternyata 70% tuh lebih ke arah medis, 30%-nya konsumsi. Nah ini terbalik, kita di sini belum ada pengembangan itu. Nah, inilah yang akan saya pelajarin, bagaimana kita kembang gabus ini menjadi program medis lingkungan khususnya di kota Depok, yang bisa mensuplai minyak albuminnya ke rumah-rumah sakit bang, gitu. Oh jadi sistem nanti mau dijual gitu nih bang? Iya, kebetulan kita udah kerjasama dengan dari perusahaan yang ada di Kulon Progo terkait pengadaan ikan gabus, kemudian juga kita dibantu distribusi untuk medisnya juga dibantu dari sana. Itu yang akan saya jalan ke depannya, gitu bang. Kalau dengan pemerintah kota Depok mungkin ada kerjasama bang untuk peternakan di sini bang kira-kira bang? Saya sih udah coba ke yang banyak pembibitan itu daerah Bojongsari, daerah Sawangan, dan udah pengumpul ikan-ikan yang ada sono, saya udah berkomunikasi sama beliau-beliau ya. Tapi memang kita belum ada komitmen, tapi insya Allah sih, karena di sana paling banyak daerah Sawangan, Depok. Dan saya juga udah ngomong sama bang calon wali kota kita untuk pengembangan usaha peternakan gabus ya yang ada di Depok ini belum ada untuk pembesaran, dan itu bisa menjadi alternatif ekonomi kreatif di wilayah, karena emang nggak perlu banyak sebenarnya kolam di rumahan itu, karena bisa menampung 1 meter itu bisa 150 sampai 200 ekor bang, itu per meter untuk ikan gabus, hampir lele, hampir mirip ikan lele kolamnya ya. Apa bang, apakah menjanjikan bisnisnya di masa depan kira-kira bang? Sangat luar biasa, karena emang kebutuhan medis kita dari albumin gabus itu masih diimpor dari luar negeri. Kita masih di kisaran di bawah 50% pengadaan di Indonesia, jadi kita masih sangat dibutuhkan bang.
ke depannya ya untuk ini. Karena memang kalau konsumsi ini karena ikan mahal. Ini ikan air tawar yang mahal. Kalau bukan punya duit harganya sekarang itu 75.000 sampai 120.000 per kilo. Coba ikan tawar, ya air tawar mana yang harganya segitu? Hampir nggak ada bang, ikan gabus yang ada. Itu untuk konsumsi, apalagi untuk medisnya. Insya Allah kalau teman-teman di Depok yang mau mengembangkan bisnis besaran ikan gabus bisa hubungi saya. Bang, tadi itu ada pembibitan juga, maksudnya gimana itu bang, yang kecil-kecil tadi bang? Jadi kan saya punya indukan. Indukan itu ada 10 pasang, ada yang satu indukan satu kolam, ada yang koloni. Nah, ini adalah buat saya menelurkan bibit-bibitnya ikan gabus, kemudian saya pisahkan dalam satu kolam untuk pembesaran. Nah, ini yang saya latih dari mulai makannya dia itu putu air, kemudian cacing sutra, kemudian baru kita alihkan menjadi makannya pelet, makan seperti ikan-ikan air tawar yang lain. Itu bang. Kalau setiap panen itu berapa kilo bang, dan besarannya seperti berapa kilo besaran panennya? Kalau ikan gabus ini sedikit lama seperti ikan gurame ya, dia standarnya biasanya itu 8 bulan sampai 1 tahun. Untuk per kilonya itu 3 sampai 4. Itu. Emang kalau pakai pelet itu agak lama. Lebih bagus sebenarnya lebih itu dengan daging biasanya. Ada karena indukan ini makannya daging. Jadi indukan ini makannya anak lele, usus yang sudah dimasak, kemudian juga keong emas. Sebenarnya makanannya banyak di alam, tinggal mau nggak karena kebutuhannya ribuan, jadi kita susah. Nah, kita alihkan untuk menjadi makannya pelet lebih mudah untuk di tokonya. Di sisi lain, Samsudin Aloy menyampaikan bahwa air bekas dari kolam ikan gabus juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Hal tersebut telah dibuktikannya dengan melakukan penyiraman ke tanaman yang berada di sekitar kolam. Hasilnya tanaman tersebut terlihat tumbuh lebih cepat besar. Jadi limbah-limbah hasil ikan itu, baik airnya, sisa kotoran airnya itu buat kayak tanaman nih bang nih, tanaman cabe, nih alpukat, terong yang lain itu sangat bagus banget. Subur bang, jadi bang? Jadi subur, tambah subur. Ini jadi airnya nggak kebuang, kebetulan saya bikin namanya resapan ya untuk menampung kotor-kotoran ikan. Jadi tinggal siram kemari, tinggal buang, semprot. Nah ini saya bandingkan 2 pohon alpukat aja bedanya pertumbuhannya jauh lebih cepat berkembang gitu. Karena hasil kotoran ikan ini ternyata kandungan untuk pupuknya luar biasa. Ya. Contohnya pohon yang ini besar-besar ya bang ya? Iya, itu bedanya itu. Karena jadi nggak kebuang dari mulai kotorannya, limbah ikannya itu, alhamdulillah insya Allah kepake semua. Terakhir bang, mungkin pesan buat masyarakat yang ingin budidaya gabus bisa belajar di sini mungkin bang? Iya, kemarin pun sudah ada dari dinas peternakan datang ke sini. Saya sudah sampaikan sebagai untuk masyarakat atau petani peternak ikan yang ingin beralih ikan gabus bisa langsung ke lokasi ke tempat saya. Ini rumah gabus Ciherang, ada di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos. Bisa hubungi saya, RW Aloy, jadi peternak. Makasih bang Aloy. Iya, sama-sama nih.